Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tentang sifat matre. Itu adalah penyebab kemiskinan atau kemelaratan dunia akhirat. Ya. Jadi di zaman milenial ini, atau kalau para ahli menyebutkan sebagai zaman postmodernisme atau postmaterialisme, segala sesuatunya diukur dan dinilai dari materi. Orang akan dihormati karena faktor dia punya uang yang banyak. Dan orang akan dicintai jika dia punya hati, harta, dan properti yang banyak. Dia punya aset yang banyak. Ya, sehingga kemudian bagaimanapun bentukannya, tampilannya, ya, bagaimanapun akhlaknya, orang sudah tidak peduli lagi. Yang penting kaya, ya, karena punya persepsi jika menikah dengan orang kaya akan serta-merta menikmati kehidupan yang glamor, ya, kehidupan yang kaya raya serba berkelebihan, ya. Padahal di dalam begitu banyak peristiwa kehidupan, ya, kalau mau jujur, ada tidak orang yang matre kemudian betul-betul menjadi kaya dan kayanya konsisten? Tidak ada. Ya, walaupun mungkin mereka tidak mau ngaku juga, ya, karena faktor matrenya itu malah nyungsep, jadi jatuh miskin. Kita bisa melihat, ya, di mana-mana orang menikah dengan seseorang pengusaha yang dianggap kaya raya, ya, ternyata setelah menikah kayanya dapat dari hutang, jadi ikut membayarkan hutang. Ya, kita juga bisa melihat banyak orang yang jatuh cinta, ya, dengan seseorang yang dianggaplah memiliki profesi yang akan mendatangkan banyak uang. Ya, ada misal seorang wanita. Dia ketika kuliah, kan, sebenarnya dia juga sudah kuliah di jurusan yang prestis begitu, kan, yang orang mau masuk ke jurusan atau program studi itu susah, ya. Kemudian PDKT, pacaran, dan setelah itu menikah. Orang tuanya ketika anaknya dilamar, si wanita ini bahagia sekali, ya, karena anaknya sendiri kuliah di program studi yang akan mendatangkan begitu banyak uang, dapat pula mantu dengan program studi yang sama, ini bakal cepat kaya. Sehingga ketika lamaran terjadi, ya tentu langsung diterima, pesta besar-besaran. Tapi ternyata lulusan atau sarjana yang baru lulus juga harus memulai segala sesuatunya dari nol, kan? Tidak bisa serta-merta langsung kaya. Ya, karena kemerungsung nih, pengen punya anak yang kaya, mantu yang kaya, sudah investasi, ya, mertua kemudian menyekolahkan untuk studi lanjut. Apa yang terjadi? Justru di dalam pendidikan lanjut tadi, si menantu berselingkuh, ya, berselingkuh, kemudian sudahlah segala sesuatunya dibiayai oleh mertua, ya. Jadi mulai dari rumah, kendaraan, SPP kuliah, setelah itu biaya operasional, bayar handphone, makan minum sehari-hari. Bukannya tahu diri dan memanfaatkan fasilitas itu dengan baik, malah berselingkuh dan akhirnya bercerai. Ya. Tetapi apa kemudian pengalaman itu memberikan perspektif pencerahan bagi orang tuanya untuk kemudian menjadi lebih bijaksana? Oh, ternyata sifat matre ini yang menjadi sumber masalah bagi anak-anak saya.
ternyata tidak belajar. Begitu ada laki-laki yang lain yang masuk, yang saleh, yang baik begitu, ya, tetapi tidak kaya, wah dicaci maki, dihina, ditanya, dia sudah menyiapkan rumah seberapa banyak buat kamu, dia sudah siap berapa banyak tabungan. Jadi anak ini, ya, yang sebenarnya sudah menjanda, yang sebenarnya orang tua harus belajar kepengalaman pernikahan di masa lalunya, justru dijadikan seperti komoditas, sebagai aset yang diperdagangkan. Kan tidak boleh demikian, ya. Akhirnya dicarikan cara, diprovokasi, dihasut, ya, biar mereka berpisah, ya, untuk dijodohkan dengan orang lain yang dianggap bisa mendatangkan kekayaan secara instan. Nikah lagi, ya, dengan pengusaha. Ternyata pengusaha yang bisa kelihatan kaya dengan bermodalkan hutang. Akhirnya melarat lagi, ya, jadi harus membantu membayarkan hutang dan seterusnya. Nah, ini pelajaran lah bagi kita semua, ya, bahwa menjadi kaya itu kan dengan bekerja, dengan berdoa, bukan numpang kepada orang lain yang sudah kaya, ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man tazawwaja imra'atan li'idhiha lam yazidhullah illa dzullan, wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa yang menikahi wanita karena memandang kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan kepadanya kecuali kehinaan. Barang siapa menikahi seorang wanita karena hartanya, maka Allah tidak akan menambahkan kepadanya kecuali kemiskinan. Ya, karena itu sifat matre, baik itu pada diri mereka ataupun pada visi hidup orang tua yang terus, ya, memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk menikah dengan orang kaya agar nunut ikut jadi kaya, itulah yang menjadi sebab kemiskinan dan kebangkrutan di akhirat. Ya, miskin di dunia dan juga menderita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang matre. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.